silakan. Kepada yang kami muliakan, Same Mahaja Suci, Ide Pandita Nabe Dharma Putra Pasiban, sareng Ide Pandita Istri. Yang kami muliakan, Ide Pinandite Lanang Istri, termasuk Kakanda Mangku Titiang yang baru saja memberikan sambutan, Kakanda Mangku kedewiannya. Yang kami muliakan, Ibu-ibu Sarati Banten yang luar biasa ikut mendukung suksesnya pelaksanaan persembahyaan Kuningan pada pagi sampai siang hari ini. Yang terhormat Ketua PHDI DKI Jakarta Bapak Jero Mangku Ketua Artike, yang kami hormati Sekretaris PHDI Jakarta Timur Kakanda Mangku Beriwennya, yang kami hormati Ketua SDHD Jakarta Timur beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Panitia dan jajaran dari Tempe Utan Kayu Bapak Anak Agung Gede Darmawan. Boleh tepuk tangan untuk panitia dari Tempe Utan Kayu yang sudah dengan luar biasa melaksanakan serta menyukseskan persembahyangan Kuningan pada hari Sabtu pagi ini. Yang kami hormati pula para ketua Tempe, para tokoh kami, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu sekehe penggamal yang luar biasa. Mana ibu-ibunya? Boleh tepuk tangan juga ya, ibu-ibu kita luar biasa sudah ikut ngayah, turut menyemarakkan persembahyangan pada pagi hari ini. Yang kami hormati dari bidang dokumentasi ada Tu Haji Okenile dan Haji OKGP, dan Senator Titian yang tadi menghidup dengan suara merdunya, penyuluh dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Haji Dwiantara. Boleh tepuk tangan untuk sahabat kami Haji Dwiantara. Bapak Ketut Cerita juga yang tadi bersama kami, serta yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Ibu para umat sedharma yang berbahagia. Izinkan kami awali dengan pengendali Om Swastiastu. Kerawamangun mencari makan, tidak lupa nambah daluman. Pada Bapak Ibu semeton sinamian, selamat Hari Suci Kuningan. Kerawamangun ketemu beli murah, semoga rezeki datang dari segala arah. Oke, jadi sebelum membawakan materi, saya doakan dulu Bapak Ibu biar banyak rezeki umur panjang, rezeki sehat, baik rezeki keuangan yang lancar, yang mau baik sekolah untuk anaknya ada rezekinya, yang mau ke Bali nanti ada rezekinya beli tiket walaupun tiket sedang mahal. Baik Bapak Ibu, astungkare anayu bagio pada pagi hari ini kita dipertemukan dan kita memperoleh kesempatan untuk melaksanakan bakti puja dan puji di hari yang cerah namun tidak terlalu panas. Astungkare kita bisa melaksanakan persembahyangan dengan cukup nyaman. Dan pada pagi hari ini kita juga memperoleh kesempatan bakti dalam rangka Hari Suci Kuningan. Hari Suci Kuningan pada Saniscara Kliwon Buku Kuningan tanggal 27 Juni 2026. Dan pada kesempatan hari
hari suci Kuningan ini kita tidak hanya bersimekrame dengan sesama-sama tong, sama keluarga, tetapi kita juga bersimekrame dengan para leluhur kita. Astungkare mungkin Bapak Ibu yang di rumah hanya berdua, bertiga, tetapi mungkin pada hari ini merasakan vibes yang cukup berbeda. Karena kita yakin leluhur kita, para kumpi, kakek nenek kita itu sedang berada di rumah. Dan nanti pada siang hari nanti, tepat jam 12, beliau akan kembali ke Kayangan. Jadi kita cukup berbeda. Kalau yang lain pada hari sucinya, pada hari rayanya, simekrame antar sesama keluarga, tapi kita juga bersimekrame dengan para leluhur. Dan pada kesempatan ini juga merupakan kesempatan kita untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada para leluhur. Saya ingin menyampaikan bagaimana pentingnya kita membangun hubungan dengan leluhur kita. Jadi kalau dari pagi sampai siang itu energi dari Panca Mahabhuta itu sedang mencapai energi yang optimal, sehingga pintu Kayangan terbuka untuk beliau turun dan juga nanti kembali. Dan dalam kita melaksanakan bakti kepada leluhur itu ada sastranya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar bahwa siapa yang memuja para dewa akan mencapai para dewa, siapa yang memuja leluhur akan menyampai pada leluhur. Siapa yang memuja para buta akan mencapai buta. Tetapi kita tidak bisa interpretasikan sloka itu secara sepotong-sepotong. Kita memuja leluhur, jangan dianggap hanya nyampe kepada leluhur saja, tidak mencapai kepada Tuhan. Karena ada sloka di Sarasungsaya dan juga Manawana Sastra, termasuk di sloka lainnya menyatakan Matru Dewa Bahu, Pitru Dewa Bahu. Tuhan, ayah adalah perwujudan Tuhan, ibu adalah perwujudan Tuhan. Jadi sebelum kita bisa mencapai Tuhan, maka kita harus melaksanakan bakti dulu kepada orang tua. Orang tua adalah pintu pertama kita bisa mencapai Tuhan. Kita bisa meningkatkan kualitas jiwa kita, mencapai alam kebebasan. Orang tua saja sudah kita anggap star dengan Tuhan, apalagi dengan leluhur kita yang memang sudah mencapai alam kebebasan. Sehingga patutlah kita untuk bisa menjaga hubungan yang baik, selalu memuja pada leluhur. Jangankan leluhur atau orang tua, ketika Yudhistira naik ke alam swarga loka, beliau membawa saudaranya, istrinya beserta anjingnya. Tetapi yang meninggal satu-satu itu saudaranya beserta istrinya. Ketika di pintu surga, karena anjingnya terus mengikuti dengan setia, saat mau masuk pintu surga, anjingnya dilarang untuk masuk. Namun ketika dilarang untuk masuk, Yudhistira tidak mau masuk karena anjingnya telah setia menemani dia, tidak rela untuk meninggalkannya. Akhirnya penjaga surga mempersilahkan, Dewa Indra mempersilahkan, terus anjingnya berubah menjadi Dewa Dharma. Jadi anjing itu Asubha dan Sundurkarma. Jadi karma yang kita bawa. Anjing aja disimbolkan sebagai dharma. Jadi apalagi leluhur, apalagi orang tua. Anjing aja begitu kita tidak tinggalkan. Jadi untuk mencapai Tuhan itu, orang tua dan leluhur adalah pintu awal kita bisa menuju Tuhan. Jadi ketika ada sloka menyatakan bahwa siapa yang memujaku akan mencapai aku, itu bukan berarti kita tidak mencapai leluhur. Kita tidak mencapai orang tua kita. Kita tidak akan bertemu para leluhur, para kumpi kita di sana.
Yudhistira aja tidak mau masuk surga jika anjingnya tidak masuk. Begitu pula ketika dia masuk ke surga, dia temukan para Kurawa di sana. Akhirnya dia tidak mau masuk surga. Dia cari siapa? Yang ingin dia cari itu saudaranya. Saudaranya di mana? Di neraka. Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa adanya di neraka. Karena memang mereka ada perbuatan-perbuatan sedikit karma jelek sehingga menikmati sejenak ke neraka. Akhirnya Yudhistira dibawa ke neraka. Karena Tuhan itu bukan artinya tempat surga adalah kita akan bertemu para dewa, menyatu dengan Tuhan di sana. Tetapi sesungguhnya itu anjing aja rela tidak ditinggalkan. Saudara-saudara rela tidak tinggalkan, apalagi leluhur kita, orang tua yang sudah dinyatakan bahwa orang tua, ayah dan ibu kita itu adalah perwujudan Tuhan. Matru Dewa Bawo, Pitru Dewa Bawo. Kemudian kami ingin menyampaikan terkait dengan makna kuningan. Makna kuningan ada yang mengartikan kancana, emas atau kuning yang merupakan simbol dari kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi memang kuningan ini ada yang analogikan adalah resepsinya hari cuci galungan. Jadi di sini kita menikmati, merayakan kemakmuran kesejahteraan yang sudah kita latih dalam rangkaian hari suci galungan kuningan sampai sebelumnya di 60 hari. Kemudian kuningan itu kauningan, kuning. Jadi kuning dengan diri sendiri, kuning untuk berintrospeksi. Termasuk kuning dengan wir kita, asal kita, yaitu leluhur kita. Maka itu hari suci kuningan identik dengan pemujaan kepada leluhur. Maka itu saya pernah baca buku di media Hindu bahwa buku yang bercerita tentang kejadian-kejadian reinkarnasi. Banyak yang menceritakan pengalaman-pengalamannya, terutama mungkin pernah mati suri atau bagaimana, atau yang ingat dengan kehidupan sebelumnya, bahwa ketika meninggal itu, seseorang ketika meninggal yang menyebut pertama siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi adalah para leluhur kita, kumpi kakek nenek kita yang mendahului. Maka itu ada cerita ketika Raja Panjitisna, Raja Buleleng terakhir, ketika lock out dari Hindu, artinya sudah tidak lagi melakukan pemujaan kepada leluhur, ada cerita bahwa ketika beliau meninggal, katanya yang beliau temukan adalah ruang yang gelap. Beliau tersesat. Akhirnya melalui keluarga-keluarganya pada bermimpi dan mendapatkan petunjuk atau suara-suara bahwa beliau minta diaben. Akhirnya ada pro kontra, tetapi kepada cucu-cucunya yang setuju melaksanakan upacara ngaben, setelah itu tidak ada lagi yang mengalami mimpi-mimpi kedatangan Raja Panji Tisna. Itu salah satu cerita. Begitu juga ada salah satu cerita lain ketika seorang nenek meninggal dikelilingi oleh keluarganya, anak cucunya, akhirnya hidup lagi setelah meninggal di suri. Yang lainnya kaget. Si nenek menceritakan, berhentilah berdoa agar saya terus itu. Saya sudah menemukan kebahagiaan bersama para dewa, para leluhur di sana menyambut saya. Akhirnya anak cucunya berhenti berdoa. Beliau akhirnya berpulang dengan damai. Itu salah satu cerita pengalaman-pengalaman yang ada di buku media itu tentang cerita reinkarnasi. Dan ini kembali ke kita masing-masing. Dan terkait dengan pentingnya kita mengetahui makna dalam hari suci kita, saya juga diminta menyampaikan pesan kepada para adik-adik mungkin yang lebih muda dari saya, yang merantau mungkin dari Bali, Sulawesi, dari Sumatera, bahwa penting bagi kita untuk bisa mengetahui tidak hanya secara simbolis. Jadi ada para ahli
sosiologi yang kalau nggak salah namanya Bang Syir, bahwa ritual yang hanya secara simbolis itu akan memperlemah. Tetapi ketika ritual itu bisa dimaknai, maka itu akan bisa memperkuat. Dalam hari suci Kuningan ini kita misal kenal ada namanya tamiang. Tamiang sebagai simbol benteng kita untuk memperkuat diri, mawas diri. Kemudian ada ter, panah, simbol untuk menajamkan pikiran. Selain itu, selain tamiang, ter, ada endongan, yaitu tas gendong sebagai tempat bekal kita. Bekalnya berupa apa? Karma baik, bakti. Kemudian setelah endongan ada sampiang gantung, yaitu untuk menolak bala atau mara bahaya. Jimatnya, itulah simbol pelaksanaan hari suci Kuningan. Itu yang kita bawa. Jadi penting bagi kita untuk bisa memaknai. Kenapa? Karena era kelahiran sekarang itu para Gen Z, para Gen Alpha, sudah mulai juga Gen Beta, mereka cenderung mau yang praktis karena lahir di era teknologi, era digital, semuanya serba mudah. Tidak seperti dulu mungkin yang menyusun skripsi harus kemana-mana dari referensi. Sekarang tinggal ketik Google, ketik AI, sehingga turut memanjakan para generasi sekarang inginnya maunya praktis. Selain praktis juga ingin mereka berpikir kritis. Jadi ketika agama dikemas secara tidak rasional, kelihatan tidak rasional, kelihatan ribet agama Hindu itu, ribet agama Hindu itu tidak rasional, menyembah batu, menyembah banyak Tuhan. Ketika kita tidak paham bagaimana ajaran kita, maka khawatirnya para generasi muda akan mudah melirik. Anak cucu kita akan melirik ke tetangga sebelah. Jadi pentingnya kita selalu bisa memaknai setiap hari suci yang kita jalani, kita laksanakan. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar. Selalu semangat untuk para generasi muda, ingat ajaran Catur Marga, Bakti Marga, Jenana Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Dengan bakti kita selalu rajin bakti, kita bekerja secara loyal di tempat kerja kita, karena hasil usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita selalu berkarma, kita berdisiplin, bekerja keras. Dengan Jenana Marga kita selalu meningkatkan kualitas jiwa, kualitas diri, dengan kita rajin belajar, ikut kursus, pelatihan-pelatihan. Kemudian Raja Marga, life balance. Jadi kita melakukan meditasi, melakukan yoga, agar kita tidak hanya terbeban oleh keseharian duniawi, tetapi juga seimbang antara hidup duniawi dan spiritual. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya, Mas Abdul. Jika ada hal-hal yang kurang, sembahyang Kuningan bawa sokasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kita simak dengan suara Om Santi.